mungkin boleh ceritain agenda hari ini Mbak Mira dan kuasa hukumnya. Ada apa tujuannya ke Komisi Yudisial? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Priandra BK, kebetulan saya adalah kuasa hukum dari Bu Mirna Febriani. Dan saat ini sedang proses cerai sama mantan suaminya Bapak Odi Mulya, dan seorang produser film Dilan. Nah, tujuan kami ke sini, kami ingin melaporkan ya, ada pelanggaran kode etik hakim, dugaan pelanggaran kode etik dan dugaan suap terhadap Pengadilan Tinggi Agama Bandung dalam perkara pembatalan pernikahan yang diajukan oleh saudara Odi Mulya melawan Ibu Mirna Febriani. Nah, kami menduga ada pelanggaran kode etik ya, dugaan suap. Karena kenapa? Pada tingkat pertama yang diajukan saudara Odi mengajukan gugatan pembatalan itu di Pengadilan Agama Bekasi dengan nomor perkara 3268 PDTG garing ya 2024. Nah, dalam putusan itu kan dijelaskan bahwa gugatan itu ditolak, gugatan pembatalan itu ditolak karena jelas pernikahan Ibu Mirna sama Pak Odi itu sah menurut negara. Karena kenapa? Di sini tidak ada yang kerangka hukum yang salah kalau menurut saya ya. Karena Bapak Odi sendiri adalah duda ya, duda cerai. Dia bercerai sama mantan istrinya itu tahun 2006, bulan Agustus tahun 2006, dan menikah sama Ibu Mirna itu 6 Januari 2008. Di sini kan ada jeda ya. Makanya Pengadilan Agama Bekasi itu menolak gugatan pembatalan tersebut. Nah, setelah gugatan ditolak, saudara Odi mengajukan lewat kuasa hukumnya mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung, dan hasilnya sudah putus kemarin 16 Juli kalau tidak salah ya, tahun 2025. Nah, hasil itu cukup mencengangkan menurut kami ya. Karena saya baca sendiri ya, pertimbangan hakim dia mengacu ke pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan, junto pasal 71 dan junto pasal 72 kompilasi hukum Islam. Di sana dia menjelaskan ya bahwa pernikahan Pak Odi dianggap tidak sah dan harus dibatalkan karena pada saat menikah Pak Odi dinyatakan masih status suami orang. Itu bagaimana itu? Tanggapannya bagaimana ya? Karena kan jelas akte cerai Pak Odi sendiri. Ada buktinya ya, Bang? Ada. Boleh tunjukin Bang buktinya Bang mungkin Bang? Nah, akte cerai Pak Odi sendiri itu dia cerai sama tahun 2006. Terus nikah dengan Bu Mirna? Nikah sama Ibu Mirna itu tahun 2008. Artinya Ada jeda 2 tahun kan? Ya. Di sini kan Bang. di sini bisa kita lihat tidak ada kan dalam rangka merebut, merampas suami orang atau apakah tidak ada sama sekali. Tidak ada poligami. Nggak ada. Nah, makanya kami mencurigai nih ya, kami menduga kan adanya kayak pelanggaran kode etik ya yang dilakukan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung terkait perkara 3268 ini. Ya. Makanya kami mencurigai, makanya kami laporkan ke Komisi Yudisial dan kami minta ya Komisi Yudisial aktif dan memantau ya, dan kami juga sudah mengajukan perkara kasasi. Ya. Nah, ini bukti kami mengajukan kasasi, Anda terima. tanda terimanya. Ke pengadilan ya, ke Mahkamah Agung. Ini bukti kasasinya ya Bang? Iya, kita udah mengajukan kasasi. Ya. Dan kami juga minta pengawasan terhadap Komisi Yudisial, terhadap hakim ya, Hakim yang PTA mengadilin Bandung. ya, yang mengadilin untuk kasasi supaya tidak berpihak lah ya pada pihak lain, dan untuk mencegah ya terjadinya bila mana ya ada suap atau apapun itu. Bang, tapi tadi sudah mendapat respon belum dari pihak Komisi Yudisial sendiri? Sudah, dan kami sudah berbikin laporan sama Komisi Yudisial terkait ini tersebut. Nah, ini bukti laporan kami ya ke Komisi Yudisial terkait Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung terhadap putusan 126. Tahan Bang, bentar Bang. Oke Bang. Mbak Mira, kalau boleh tahu mungkin tujuan dari Pak Odi sendiri melakukan ini semua apa sih Mbak? Mungkin Mbak boleh dijelasin sedikit Mbak, Iya. tujuannya Mbak? Bismillah, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Mirna Febriani. Saya istri sah dari produser film Dilan 1990 yaitu Odi Mulya. Ya, Pak Odi melakukan ini jelas pastinya sangat menghindari pembagian harta bersama
bila mana saya sudah keluar akte cerai, gugatan cerai saya di PA Jakarta Selatan. Kalau sudah keluar akte cerai, otomatis saya kan mengajukan gonogini. Apalagi selama 17 tahun lebih, 17,5 tahun ya pernikahan. Kalau tidak mengajukan gonogini itu kan nggak mungkin. Karena sudah banyak kepemilikan harta bersama dari awal kita menikah sampai sekarang. Jadi intinya, kenapa Pak Odi melakukan itu? Istilahnya kita mencurigai ya. Karena di sini dengan dia mengajukan gugatan pembatalan pernikahan di tingkat pertama PA Bekasi aja, itu sudah jelas tidak normal ya. Yang normal itu setelah 17 tahun pernikahan, kalau sudah tidak ada kecocokan, tidak ada rasa cinta lagi, ataupun ada wanita idaman lain, ya tolong harusnya diceraikan atau diurus di perceraian PA gitu. Saya kan menggugat di PA Jaksel, sudah putus cerai, terus dia banding, barulah dia ngajuin gugatan pembatalan pernikahan, dan di PA Bekasi ditolak, dia ngajuin banding di PTA Bandung. Nah ini kenapa hasil PTA Bandung ini berbeda dengan yang di tingkat pertama? Berarti di sini ada sesuatu yang kita pantas dong kita curigai gitu loh. Nah, udah pasti itu ujungnya kemana? Supaya menghindari gonogini, atau di sini dengan adanya pembatalan pernikahan bagi dia tidak ada yang namanya gonogini atau harta bersama dibagi. Oh, tidak mungkin, itu sangat tidak masuk akal ya. Karena kan kita hukumnya udah jelas ya. Gitu loh. Dan tidak ada poligami juga. Kecurigaan itu timbul dari mana Mbak Mirna, kalau boleh tahu Mbak mungkin Mbak? Iya. Apakah Mbak Mirna ada bukti atau gimana gitu yang menguatkan gitu bahwa dugaan? Ya, pertama di tingkat cerai aja, putusan cerai sudah jelas sama PA Jakarta Selatan, karena semua unsur perceraian saya memenuhi syarat, makanya hakim langsung memutuskan perceraian. Cuman dia memainkannya di nafkah madiyah. Saya tidak menuntut nafkah mut'ah, nafkah anak atau hak asuh anak. Saya hanya madiyah dan idah. Idah pun hanya Rp1.000 per bulan. Saking pengen cepet cerai, cepet beres sama dia. Terus kalau nafkah madiyah, saya jujur terbuka nih, ini kan rahasia dapur, tapi saya terbuka aja karena teman media. Itu 15 juta per bulan saya gugat. Cuman diputuskan sama PA Jakarta Selatan 3 juta. 3 juta rupiah dari 15 ke 3 itu kan jauh, dengan alasan katanya kekurangan nafkah. Kekurangan mana? Dia nggak pernah transfer sama sekali dari 6 April 2023 yang kita tahu dia pergi kan sampai sekarang gitu loh. Terus kedua, dia di putusan cerai itu dia banding, berkurang lagi nafkah sama dia dari 3 ke 2 juta dengan alasan UMR. Apakah seorang produser film Dilan 1990 itu UMR ya pendapatannya? Oh nggak mungkin gitu kan. Terus kedua, dia ngajuin pembatalan pernikahan di PA Bekasi, sudah diputuskan ditolak karena saya ada buku nikah. KUA Bekasi, KUA Jati Sampurna Bekasi pun menyatakan ini pernikahannya jelas tercatat resmi gitu kan. Nah, kenapa ada dugaan itu yang saya bilang? Nah, itu mencurigainya di putusan itu ditolak, marah-marah langsung pihak keluarganya dan juga pengacaranya atau PH-nya marah-marah pada saat putusan itu kepada hakim, nggak terima dengan alasan gimana nih Pak Hakim, kita udah keluar uang banyak gitu loh. Nah kebetulan ada saudara saya sepupu yang merekam itu gitu loh. Terus kedua, dia kan ngajuin banding. Nah di situ saya udah mulai curiga, takutnya dia bermain. Nah ternyata benar hasil putusannya seperti ini, sangat tidak masuk akal dan tidak benar-benar tidak objektif dan melanggar ya hukum lah gitu loh. Terus dianggap apa selama ini pernikahan saya 17 tahun lebih? Pak Hakim maaf ya, saya dianggap kumpul kebo. Hakim-hakim PTA Bandung nih maksud saya dianggap kumpul kebo, atau legalitas atau secara hukum buku nikah saya dianggap apa? Itu kan dari buku nikah kan keluar KTP bersama, alamat bersama, keluar lagi kartu keluarga dengan alamat bersama, keluar lagi paspor, keluar lagi akte kelahiran. Kalau dibilang itu palsu, maaf, siapa yang masukkan kalau bukan suami saya sendiri sebagai kepala rumah tangga, yaitu Odi Mulya sendiri gitu. Sekarang statusnya gimana? Masih apa udah resmi berpisah apa gimana? Statusnya sudah resmi bercerai, cuman kan beliau mengajukan kasasi ya, otomatis tinggal putusan kasasi gitu. Kalau yang Mbak Mirna pengen apa sih mungkin dari ini semua? Yang Mbak Mirna pengen dari ini semua tuh apa gitu? Ya jelas saya pengennya sebenarnya pisah secara normal, baik-baik ya, sebagai orang yang waras dan mengerti hukum gitu loh. Jangan suka bermain karena permasalahan hidup udah banyak ya, jangan nambah-nambahin masalah. Kedua, atau beliau juga sudah sakit-sakitan, kenapa nggak pengen cepet selesai, dang beres dang wes gitu loh kalau bahasa Jawa. Cuman kan di sini manusia itu kan kadang ada yang suka konflik, ada yang suka tenang. Kalau saya suka tenang, pengen cepet beres. Udah komunikasi sama Pak Odi? Tidak ada komunikasi dari sama sekali. kapan terakhir komunikasinya? Nggak
nggak ada komunikasi. Dari yang dia keluar itu 6 April 2023 nggak ada lagi komunikasi. Berarti udah 2 tahun lebih lost contact ya? Iya, gitu. Kalau Pak Odi nonton mungkin ada pesan nggak buat Pak Odi dari Mbak Mirna nih? Iya, kalau Pak Odi nonton, pesan saya satu. Saya paham kamu menghindari harta bersama. Cuman tolong, kalau kamu masih bekerja atau mencari rezeki nafkah di dunia entertain, dipikirkan lagi baik-baik, karena di sini nggak mungkin saya diam-diam terus kayak dulu. Saya pasti speak up. Dan kedua, ini melibatkan hukum ya, terutama gitu kan, instansi negara. Ada beberapa juga dokumen yang kamu dokumen negara yang kamu manipulasi atau dugaan dipalsukan. Itu untuk apa? Untuk keuntungan kamu menghindari gono gini, iya. Tapi kan di situ kan banyak jeratan hukum yang ada di kamu sendiri nantinya. Kamu akan menyesal baik dunia maupun akhirat. Udahlah gitu loh, sudahi aja. Dan gak akan bisa kamu menghindari pembagian gono gini itu sampai kapanpun. Bang, tapi ketika bandingnya diterima, mungkin putusan dari majelis hakim itu apa ya, sampai pembatalan pernikahan Putusan itu dari mungkin PTA. dari itunya penjelasannya seperti apa? Oh ya, terkait pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung, dia mengacu ke pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan ya, nomor 1 tahun 1974, junto pasal 71 huruf A, junto pasal 72 ayat 2 kompilasi hukum Islam. Nah, di sana hakim berpendapat bahwa pernikahan Pak Odi itu masih terikat dengan perempuan lain. Nah, makanya di sana hakim berhak memutuskan untuk membatalkan pernikahannya dengan Ibu Mirna. Nah, tapi kan secara fakta cerainya kan seperti kita lihat tadi ya, cerai kan tahun 2006 bulan Agustus tahun 2006. Terus Ibu Mirna sendiri menikah 6 Januari 2008. Ada space 2 tahun di sana. Jadi yang itu yang bikin kami curiga adanya dugaan keberpihakan hakim ya terhadap para pembanding. Itu mungkin itu saja. Itu kan tadi putus